Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia Yesus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Perintahnya percaya atau jangan? Yang diperintahkan itu adalah jangan percaya kepada nabi-nabi palsu atau Mesias palsu. Mulai. Kan gitu kawan. Mulai. Jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Perintahnya percaya atau jangan? Kata Korintus di sini nggak ada. Loh, yang di sini cuma tulis. Yang di sini cuma tulis. Perintahnya jangan percaya atau percaya. Yang disuruh jangan percaya di sini nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Iya. Tunggu dulu. Yang dipertanyakan kami ini di situ. Yang dipertanyakan kami ini apakah Paulus itu nabi atau Mesias? Ada nggak perintahnya percaya kepada Rasul? Kalau ada Rasul mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, percayalah. Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa? Yang ada apabila ada orang berkata, gimana? Karena kami percaya Paulus, karena Paulus itu adalah dia yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Nah, kan Yesus mengatakan jangan percaya. Dengar dulu. Paulus sebelumnya itu dia adalah penjahat. Justru karena itu. Karena dia ketemu sama Yesus, makanya dia bertobat. Nah, karena itu, makanya aku bilang. Apakah Paulus nggak pernah bertobat? Paulus bertobat semuanya. Sekarang nasihat Yesusnya apa? Paulus sampai sekarang memang dia bertobat. Nasihatnya Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Yang dikatakan Yesus itu jangan kamu percaya adalah sama nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Iya. Ya kan? Nah, yang datang kepada Paulus, apakah Paulus itu nabi? Bukan. Itu bukan nabi. Tidak mungkin juga dia mengatakan aku adalah nabi. Nah, justru itu. Sekarang begini, untuk membuktikan bahwa Paulus itu nabi palsu atau bukan, itu materinya beda. Sekarang yang Anda dudukkan perkaranya dulu. Ketika ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Yang dikatakan Yesus adalah jika pandai-pandaian. Yang dikatakan beda. Pandai-pandaian. Itu nanti setelah itu nanti kita buktikan nabinya atau bukan. Bukan nanti setelah itu kita buktikan, saudara. Setelah itu baru kita buktikan. Ini level pertamanya dulu. Yesusnya minta dipercaya atau jangan percaya, itu dulu. Jangan percaya, Bang. Jangan percaya, itu jujur. Ya, jangan percaya. Jangan kamu percaya kepada nabi-nabi palsu. Alamak. Yang dipertanyakan kami adalah Paulus itu nabi apa bukan? Oke, berarti menurut saudara ada dua kategori. Kalau Mesias datang dan datang bukan kepada nabi palsu, maka percaya gitu. Tapi kalau datangnya kepada nabi palsu, maka jangan percaya. Begitu maksudmu? Gimana? Kalau Anda mengatakan demikian, berarti Anda membutuhkan dua pesan. Pesan yang pertama, jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pesan yang kedua, percayalah kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan yang pertama, jangan kamu percaya kepada nabi yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pesan yang kedua, percayalah kepada bukan ketemu di situ, bukan ketemu. Melihat. Anda sedang berusaha keras untuk menutupi kebenaran ini. Saya tahu. Saya tahu itu. Bukan berusaha keras. Coba kita sesuai fakta di sini. Sesuai data. Iya. Sebab dia akan memakai namaku itu, Bang. Nah, iya itu dia. Sebab Kristus palsu ini dan nabi palsu ini akan memakai namaku. Kan nanti ujung-ujungnya apa? Dari buahnya nabi palsu itu kamu dapat melihat mereka. Apa buahnya?
memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kan itu pengikut Paulus tuh. Berarti nabi palsu itu Paulus. Karena buahnya memanggil Yesus Tuhan. Yang disebut Paulus nabi itu siapa? Yang disebut Paulus Tuhan itu siapa? Saudara, semakin rancu karena Anda tidak memiliki kerangka berpikir dengan baik. Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di padang gurun, atau ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Mau dia nabi ke, mau dia bukan nabi ke, kalau dia mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kamu percaya. Itu intinya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian di situ. Tidak ada pengecualian. Yang intinya ini kan yang mengaku nabi-nabi palsu. Tidak dan ada yang mengaku. Yang mengaku. Mana dalilnya mengaku nabi? Mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Pada mengaku waktu nabi itu jika orang berkata kepada kamu, orang kan tidak disebut nabi kan? Orang kan? Dengar dulu, saya baca semuanya Paulus dulu. orang enggak? Saya baca semuanya dulu. Paulus orang enggak? Saya baca semuanya. Saya baca semuanya dulu. Nah, silakan. Ambil satu potong langsung di. Nah, silakan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Ada Paulus orang enggak? Jika dengar dulu. Jika saya berkata kepada kamu, lihat nabi di sana, lihat nabi. Orang enggak itu? Orang enggak? Paulus orang enggak? Kalau Paulus kan datang sendiri, Yesusnya datang sendiri. Itulah yang dikatakan Yesus. Percaya atau jangan percaya? Kami percaya sama Paulus karena dia memang berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Kan Yesus yang mengatakan jika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, sekarang Paulus orang enggak? Orang. Apa perintah Yesus? Jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya? Nah, jika ada apa? Jika orang berkata pada kamu, Paulus orang enggak? Paulus orang enggak? Paulus itu kan langsung datang sendiri Yesus kepada dia. Saya ulang lagi, Paulus itu orang enggak? Paulus orang, bukan nabi. Nah, orang. Jika ada orang, apabila ada orang, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Emangnya Paulus itu nabi? Nah, kan mulai ngaco. Kan dikatakan orang, bukan nabi, Cayu. Inilah kenapa kamu seperti itu, saudara. Karena kamu sudah terjerat dengan tipu daya. Aku akan menjerat dengan tipu daya. Dengan kelicikanku aku akan menjerat engkau dengan tipu daya. Kamu sedang dijerat dengan tipu daya ini. Bukan kayak gitu caranya. Sekarang Yesusnya mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Pertanyaan saya, Paulus orang atau bukan? Paulus itu langsung datang, Yesusnya datang sendiri supaya dia bertobat. Kan Yesus sudah mengatakan jangan percaya. Alamak, kan Yesus jangan mengatakan percaya kepada nabi. Yesus di mana dalilnya jangan percaya kepada nabi? Di mana dalilnya jangan percaya kepada nabi? Ini ada nih. Di mana dalilnya jangan percaya kepada nabi? Mesias palsu dan nabi. Nah, itulah Mesias palsunya. Mesias palsunya itu dan nabi palsu. Mesias palsunya itu datang ke orang tersebut. Orang ini Paulus yang didatangi oleh Mesias palsu menjadi nabi bagi Mesias palsu. Bukan nabi. Bukan nabi. Bukan nabi, tapi dia adalah orang. Tapi dia adalah orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Bertemu dengan Mesias kan? Dia bertemu dengan Mesias supaya dia bertobat. Nah, pernyataan Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Kata Yesus ini, jika orang mengaku bahwa Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di kamar mandi, Mesias ada di mana-mana, jangan kamu percaya. Jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Karena Yesus datang sendiri kepada Paulus supaya dia bertobat. Kan perintahnya jangan percaya, Cak Ayu. Kan perintahnya jangan percaya. Percaya atau jangan percaya nih?
Yesus datang kepada Paulus karena Paulus Lu itu orang berdosa. gimana Dengar ceritanya dulu. orang ini? Di mana otaknya? Kok mengecil otaknya? Kan nasihat, mengecil, kawan. kan nasihat Yesus jangan percaya atau percaya? Kata Yesus kan kepada nabi-nabi palsu dan Mesias Bukan palsu. nabi-nabi palsu, ke Jadi- orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus jangan percaya. Kok diputar-putar? Bukan putar-putar. Loh, Seandainya gini, Yesus saya mengatakan kasih contoh, jika dengar dulu, ada seorang dengar dulu. nabi, dengar, dalilnya apakah berbunyi begini? Jika ada seorang nabi mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Memang begitu dalilnya? Kan tidak. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Paulus orang enggak? Orang. Mengaku enggak bertemu dengan Kristus di padang gurun? Mengaku. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Iblis di dalam dirimu itu Yang- kawan terlalu tua. Iblis dalam dirimu itu Kata sudah siapa terlalu iblis dalam tua. diri saya? Kalau begitu siapa Nggak ada yang iblis mengajarin dalam kamu? Siapa yang mengajarin kamu percaya kepada orang yang bertemu dengan Kristus di padang gurun? Kan nasihat Yesus jangan percaya. Kenapa kamu pelintir percaya? Ayo. Yang dipertanyakan kami, apakah kami ini iman kepada Paulus? Loh, kata Kamu nggak beriman Yesus, kepada Paulus, kata Yesus kepada muridnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ketika Paulus ini mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Bukan bertemu. Kamu jangan dulu melenceng situ. Jika bukan bertemu di situ, jika mengaku. Iya, kalau dia Jika mengaku berarti dia dirinya sebagai nabi, sebagai Mesias, jangan kamu percaya. di Jangan mana percaya kamu. Apakah di mana Paulus itu tertulis nabi? mengaku nabi? Di mana tertulis mengaku nabi? Di mana? Ini Di mana? Coba bacakan. Coba bacakan. sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan Nah. muncul dan mereka akan mengadakan Nah. tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ini ada nabi-nabi palsu ini kok. Ya, Paulus mengaku Apa melakukan pertanyaan mujizat kami? enggak? Paulus melakukan mujizat enggak? Enggak ada. Oh enggak, berarti Paulus tidak melakukan mujizat. Ini cobalah teman-teman ya, Anda mute dulu, di mute dulu host orang ini. Lihatlah teman-teman, kenapa Yesus itu melarang murid-muridnya agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Karena orang itu pasti akan beleng-beleng, orang itu pasti akan gimpe kepalanya, orang itu pasti gepeng, kepalanya akan miring. Yesus itu tidak asal ngomong aja. Yesus itu utusan Tuhan. Ketika dia berbicara kalau dilanggar pasti ada akibatnya. Jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun atau di dalam bilik. Jangan. Kenapa Yesus melarang? Karena kapan kamu percaya, maka kamu akan disesatkan sesat-sesatnya. Inilah yang terjadi sama saudara Dion. Inilah yang terjadi. Tengoklah orang Kristen itu. Perintahnya jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka mengilahkan Yesus. Padahal ilah dari Bani Israel bukan Yesus. Tapi dia nyaman sekali mengilahkan Yesus itu. Kenapa? Karena sudah disesatkan. Makanya Yesus mengatakan, jangan kamu percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan. Karena kapan kamu percaya, maka kamu akan dijerat dengan tipu daya. Otakmu akan dilumpuhkannya. Pasti rusak otakmu. Tatanan otakmu itu akan digerogotinya. Sehingga otakmu nggak berfungsi lagi. Yang ada hanya percaya. Mimpi-mimpi aja yang ada. Keselamatan dijanjinya semu. Bagaimana mungkin Yesus melarang beriman atau percaya kepada Kristus yang datang setelahnya, kalau tidak ada akibatnya yang fatal? Ini akibatnya. Mulai dari tadi suruh dilihat Matius 24, entah kemana-mana perginya. Kenapa? Karena dia sedang dalam penjara iblis. Iblis tidak menginginkan kemudian korbannya itu lolos dari cengkeramannya. Itu pasti. Shalom, selamat malam. Orang Kristen nih, ada pertanyaan enggak buat kami? Ada. Kata Yesus ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, melihat Kristus di padang gurun menuju ke Damsik, kenapa Anda percaya?
Paulus menuju ke Damsyik, Iya. itu kita percaya Paulus. Iya, kan Yesus menasihati, jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya? Ya, tidak semua, Pak. Loh, kok tidak semua? Mulai kan? Ngaco lagi nih, lebih parah lagi nih. Kan tidak semua harus yang Loh, tidak di mana semua. Yesus mengatakan tidak semua? Dia mengatakan, jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapapun itu. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Bahkan di dalam tafsir pun percaya Rasul Paulus loh, Pak. Ada di Loh. penulis. Nasihat Yesusnya Teman-teman apa, orang saudara? Islam juga percaya Rasul Paulus ada. Saudara, Yohanan. nasihatnya Yesus apa? Nasihat Yesusnya apa? Ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, perintah Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Itu adalah nubuatan untuk kita tidak boleh percaya. Lah, 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 Kudus lah, yang lah. ada di padang gurun, Pak, itu ini tidak coba boleh percaya lihat. Anda, Ini Pak. akibatnya nih. Kenapa Maksudnya Yesus itu. melarang? Kenapa Itu Yesus maksudnya melarang? itu. Jangan percaya. Karena kalau kamu percaya, mulutmu itu akan seperti mulut ular. Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Lah, ente malah percaya. Berarti ente itu anti Yesus. Sebab ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Kapan Anda percaya, maka Anda akan dijerat oleh si Yesus palsu ini. Kristus palsu ini akan menyesatkan ente. Kan Yesus mengatakan, jelas itu kata Yesus. Sebab Kristus palsu dan Nabi palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan. Nah, inilah kalian. Jangankan kalian, kata Yesus, orang-orang pilihan saja disesatkan. Apalagi kalian. Kalian siapa sih? Pak, itu kalau Bapak ayatnya ya, jadi apabila orang Kami berkata penerusnya, padamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Terus? Oh, lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, jangan kau percaya. Ini Terus adalah kenapa? sebuah nubuatan, Pak. Kok yang mengatakan nubuat? jangan percaya Kok kudus yang ada di nubuat? padang gurun, Pak. Kok Kami nubuat? nggak boleh percaya itu. Kok kami pula? Yesus di situ berkata kepada siapa? Yesus menasihati siapa saat itu? Pada kita semua orang percaya Nenek muridnya tuh. Mukiper. Inilah Murid-muridnya. inilah Murid-muridnya, saudara-saudara. Perhatikan saudara-saudara. Dia mengatakan kepada kita, inilah akibatnya kalau percaya kepada Pada Kristus palsu. murid-muridnya, Pak. Pada murid-murid Yesus, Pak. Nah, murid-murid yang dimaksud di situ siapa? Murid-murid yang dengar dong di Matius. Siapa di 24 situ? Siapa? konteksnya. Yesus sedang berbicara dengan siapa di situ? Yuk kita baca yuk konteksnya ya. Sebentar. Baca nomor 3-nya, baca supaya kamu sadar. Baca nomor 2 dan nomor 3, baca. Kita harus baca konteksnya, Yohanes 24 ayat 1. Konteks pula judul. Boleh kan Pak, kita harus ikut konteks dong. Harus teks Ya, dan kamu konteks, baca toh, Pak. dari nomor 1 coba. Sudah disiko dari Bait Allah, lalu pergi datang muridnya menunjuk kepada bangunan-bangunan Nah, Bait muridnya. Allah. Ia berkata, ya muridnya betul saya jawab itu, Pak. Bukan Kristen kan? Saya setuju, murid-muridnya. Bukan Kristen kan? Loh, pengikut Yesus kan disebut Kristen, Pak. Kristus. Udah. Kang Santang, turunkan penipu ini, turunkan. Turun. Saya lebih suka orang bodoh yang mau belajar daripada orang bodoh yang sombong. Kalau orang bodoh masih mau belajar, masih ada harapan. Kalau udah bodoh, sombong, ponga, berarti itu sudah setan itu dihadapi. Jelas-jelas di situ Yesus berbicara kepada muridnya secara pribadi. Di Bukit Zaitun loh. Muridnya datang. Guru, ya paman. Apakah tanda kedatanganmu? Aku datang nanti dalam bentuk manusia. Pada saat itu aku datang, tanda-tanda menyertaiku. Pertama, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias di sini, Mesias, jangan kau percaya. Itu jelas dalilnya. Kapan kamu percaya, maka kau akan disesatkan. Sesatnya apa? Kamu menganggap yang datang kepada dia itu adalah aku. Padahal itu bukan aku. Aku nanti datang ketika tanda-tanda itu menyertai aku. Apa itu? Matahari tak bersinar atau menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan.
kuasa langit akan berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap. Seluruh manusia akan melihat aku. Itu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Karena itu bukan aku. Tuh kata Yesus tuh. Tapi kalian malah percaya. Apa akibatnya? Kalian membantah semua pengajaran-pengajaran Yesus. Seakan-akan kalian itu mengikuti Yesus, padahal bukan. Yang kalian ikuti itu adalah Kristus, yang jangan dipercaya itu. Coba lembutkan hatilah, teman-teman. Lembutkan hati kalian, gunakan akal untuk mendalami materi-materi Bible ini. Di dalamnya masih ada kebenaran. Kalau kalian dudukkan itu pada pondasi yang benar, kalian tidak akan sesat. Kalian akan sampai kepada Islam. Sekarang masalahnya kalian tidak mau menggunakan akal. Kalian menggunakan dogma, doktrin. Pokoknya aku nggak mau percaya. Kata Yesus jangan percaya. Pokoknya percaya. Loh, gimana Yesus pun dibantah? Gimana orang-orang ini? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Kristen mengatakan, enggak, aku harus percaya. Apa sih kalian ini? Yesus yang mengatakan jangan percaya, kalian bilang percaya. Yesus bilang jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Kalian mengatakan tidak, kami harus percaya. Gepeng. Ini kepala bocor halus kayak begini. Jelas-jelas perintahnya jangan percaya, malah percaya. Jadilah Kristen. Kan nasihatnya jangan percaya, kawan. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu Kristus dalam bilik, jangan, Jangan, jangan percaya, jangan percaya. Ulang lagi, jangan percaya. Malam Bang Juma, malam Bang Juma. Malam. Ya, tadi ini saya dengar ya diskusi ini. Jadi saya membuktikan bahwa yang Paulus ke Damsik itu memang benar Yesus yang diketemu. Kata Yesus jangan percaya kok, memang Yesus gimana sih? Saya baca dulu ayat ini, jangan dulu ke ayat itu. Saya baca ini dulu ya di KPR 9 dulu ayat 17 ya. Ya. Ya, jadi di sini kan ya, Ananias ini adalah tokoh agama di Damsik. Jadi dia apanya Yesus? Apanya Yesus Ananias itu? Dengar, Ananias ini adalah tokoh agama. Iya, apanya Yesus? Kok tokoh agama, tokoh agama? Apanya Yesus? Dia ini adalah tokoh agama. Iya, yang mana yang diutus sama Elohim? Ananias atau Yesus? Dengar, ini pernyataan Ananias membenarkan justru yang Yesus datang ke Ananias itu Kristus palsu. Kamu dengar dulu. Apanya yang saya mau dengarkan? Sementara yang harus dipercaya itu Yesus, bukan Ananias. Itu menurut Yesus. Bukan coba kau menurut baca Yesus. Yohanes 3. Coba kau baca Yohanes 3 nomor 16. Siapa yang harus dipercaya? Yesus atau Ananias? Kau dengar dulu KPR 9. Saya tidak mau urus itu. Sekarang saya bertanya sama kamu, yang mana yang harus dipercaya? Diskusi cuma dengar kamu aja, ngapain? Bukan saya akan mendengarkan. Kalau kau sudah baca, kau sudah jawab pertanyaan saya. Yang mana yang harus dipercaya, Ananias atau Yesus? Bengkak pusarmu kan? Kalau ditanya kayak gitu. Saya baca KPR 9:17. Saya tanya yang mau dipercaya menurut Tuhan. Kamu tidak akan binasa kalau kau percaya kepadanya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang harus dipercaya? Ananias atau Yesus? Saya baca ayat ini kok mencret kau kalau saya baca. Kau baca itu sampai berjuta kali, kalau masih Ananias itu tak peduli sama aku. Kalau saya baca mencret. Saya tanya dulu samamu sebelum kau baca. Gitu. Saya tanya dulu yang mau dipercaya Yesus atau Ananias. Nah, itu kan? Jangan sombong terhadap kebenaran, Bung. Jangan sombong terhadap kebenaran. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu kepadamu, lembutkan hatimu, saudara. Ya, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Yang minta. Pak Burunda, saya kek Burunda ya, karena nggak tertib dia. Oke. Ini datang bawa Ananias. Jangankan Ananias, Paulus pendiri agamamu pun tidak akan kupercaya.
Apalagi Ananias, bukan siapa-siapa. Murid Yesus juga bukan. Tokoh agama. Matamu suwe. Mana ada tokoh agama. Nggak ada cerita tokoh agama di sini. Tokoh sentral itu Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa pula yang tunggal itu? Ananias rupanya. Robek juga mulutmu nanti. Yang diminta percaya itu Yesus, bukan Ananias. Apa pula Ananias? Siapa pun Ananias itu? Penjual cendol? Yang mau dipercaya itu Yesus. Muhammad. Enggak ada. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Nabi Muhammad palsu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dengar dulu. Kalau cuma ngomong begitu orang semua juga bisa. Dengar dulu lah, biar diskusinya enak. Saya tanya dulu yang benar kamu. Yang mana? Ku tanya dulu, jawab dulu baru kau baca dalilmu. Percuma kau baca dalilmu kalau Ananias tidak lolos. Yang harus dipercaya Ananias atau Yesus? Kalau Yesus yang harus dipercaya, Yesus cuma mengatakan jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, Ananias mengaku bertemu dengan Mesias. Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kedudukan Ananias dan Paulus itu beserta dengan pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos itu sama doang. Jangan percaya. Kamu yang sopan dong. Edukasi juga. Yang sopan itu ente kawan. Saya kan minta kepada saudara yang harus dipercaya Ananias. Saya jawab dengan KPR 9. Saya bertanya kesamamu. Bagaimana diskusi seperti ini? Saya bertanya kepadamu. Bukan itu jawabannya. Saya sudah tahu KPR itu yang kau bawa itu KPR. Saya udah tahu itu Ananias kan. Yang saya tanya bukan itu kawan. Yang saya tanya, yang harus dipercaya Ananias atau Yesus? Kenapa harus begitu pola pertanyaannya? Karena Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu Yesus dengan Mesias. Ananias. Ini Yesus datang. Dari mana kau tahu itu Yesus yang datang kepada Ananias? Dibaca dulu dong ayatnya. Dibaca saya dulu. Sudah tahu kan Yesusnya mengatakan. Kenapa kau tidak mau saya baca? Bahlul. Kan Yesus berpesan Bahlul. Bahlul dongo pemakan babi, anak Iprit. Kan Yesus berkata, kalau ada orang mengaku berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Ya termasuk Ananias. Kalau dia mengaku bertemu dengan Yesus, ya nggak percaya dong gue. Emang lo aja yang gila sendiri. Lah orang lagi bahas materi, jangan percaya kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan aku. Lah Ananias mengaku bertemu, ya jangan percaya. Gitu aja kok simple. Inilah kalian sombong terhadap kebenaran. Apalagi yang kau mau bawa? Bawa lagi kitab Wahyu. Ini Bang Sima, ada dalam Wahyu 22 nomor 18, nomor 16. Apa katanya? Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gimana? Kan udah kubilang, jangan kau percaya. Mau mengaku Yesus ke? Yesus, Yosos, jangan kau percaya kata Yesus. Masa Bang Suma lebih percaya Yesus daripada kalian sih? Emang kalian ini anak-anak bahlul, dongok. Masa seorang Bang Suma lebih percaya Yesus daripada kalian? Yesus mengatakan, kalau ada Tarsan datang, ada bom-bom datang, ada ini datang, ada setan datang, ada siapapun datang, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Maka kalau hanya model Ananias, Anaius, anak Oos, anak Ous, anak Ius, Andrianus, Anus Bosok, tak ada itu. Nasihatnya jangan kau percaya. Inilah kalian. Masa lebih percaya saya ke Yesus daripada kalian? Gimana sih orang-orang ini? Makanya kurangi makan babi. Babi itu membuat kalian itu bebal. Kalian itu jadinya apa? Tak beraksana sini. Kalian itu membabi buta asal percaya aja. Padahal kan sudah jelas tuh nasihat Yesus ketika dia di Bukit Zaitun berdiskusi secara pribadi kepada murid-muridnya. Guru, ya paman, tolong dong, apa? Buka rahasianya. Rahasia apa? Rahasia kedatanganmu. Oh, kamu tahu? Mau tahu? Mau dong. Nah, gini. Kalau aku yang datang, catat. Apa itu? Aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan meratap. Semua manusia di bumi ini akan melihat aku.
Bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, matahari gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Karena kalau aku yang datang, aku diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Kalau aku yang datang, maka satu, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, semua manusia meratap, semua manusia akan melihat aku. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di sini, di sono, jangan kau percaya. Karena itu bukan aku. Kapan sih kalian mau sadar? Islam sudah ada di tengah-tengah kalian. Kalau dulu sebelum Islam datang, sebelum Islam itu menyuarakan supaya kalian itu sadar, wajar. Sekarang kami sudah hadir, weh. Sambutlah tanganku ini. Iya. Marilah dengan mesra. Iya dong. Kasihku hanya untukmu. Iya. Hingga kamumu Allah. Asik. Masa mau kayak gini terus kalian ini? Jangan gengsi lah kawan. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Mau seindah apapun ajaran Kristus yang datang, tapi bukan aku, jangan kau percaya. Mau sebaik apapun dia, mau sehebat apapun dia, sehebat apapun mukjizat-mukjizat, jangan kau percaya. Jangan. Jangan. Memang kami Sebab tidak kau akan percaya. disesatkan. Nah, kalau Anda percaya, tidak percaya, kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu Yesus? Paulus kan bukan Boleh saya nabi, jawab? Boleh Mesias. saya jawab? Nah, Oke, silakan. boleh saya jawab gini. Silakan. Saya jawabnya gini. Soalnya gini loh bang, gini. Mesias kata ini yang ketemu Rasul Paulus ini nggak mengajarkan kepada Paulus menerima wahyu untuk bisa menggauli setiap perempuan yang dia inginkan, bang. Tidak mengajar mengawini bocil. Paulus tidak mengatakan, mengawini setiap. Paulus Enggak, mengatakan gini loh, bang, segala sabar dulu, sesuatu saya jawab boleh. dulu. Dengar Gini dulu. Ya saya Bang, bantah. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau dipenghambakan. Kau bukan lagi hamba. Kalau kau bukan lagi hamba, berarti kau siapa? Kalau kau bukan hamba Tuhan, kau siapa? Kau Tuhan. Sebagai Tuhan kau bebas gak? Bebas. Sekarang apa yang haram di agama Kristen? Ada? Ada yang haram di agama Kristen? Ada? Hah? Ada? Ada nggak? Ada kaki meja. Banyak, yang Jawab haram cepat. tuh banyak. Kulempar baskom nanti kau. Apa yang haram di Kristen? Tunjukkan dalilnya. Coba kau Satu baca aja. perintah Allah itu. Itu sudah jangan dibatalkan berzina. itu, keclok. Jangan berzina. Jangan berzina itu sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jangan kau jilat-jilat lagi orang yang sudah dibatalin. Kau jilat lagi. Injil apa itu? Lagian itu kitabnya Yahudi, bukan kitab kau. Susah kalian Kata itu. siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ya kata yang punya kitab lah. Apa? Siapa? Ulangan 33 nomor 4. Taurat Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Emang kalian Bani Yakub? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Enak aja lu pakai hukumnya orang. Kalian memang itu perampok. Kenapa? Kenapa? Itu di Paulus tuh. Jangan lagi kau mau diperhambakan sebab kau sekarang loh, bukan hamba. Gini loh Juma.
Kalau Apa? seandainya si Rasul Paulus mengatakan menerima wahyu, menerima wahyu supaya bebas menggauli setiap perempuan yang keinginan, berarti dia itu sesat itu. Nah, itu dalam Nggak agama ada Paulus seperti itu. itu, loh. Nggak Ada, perlu gini, kutunjukkan loh, dalilnya. Pak. Kutunjukkan dalilnya. Rasul Paulus itu gini loh. Kutunjukkan Nggak gini, loh. dalilnya. Ada saat Kutunjukkan. Mau aku tunjukkan dalilnya. Paulus membolehkan kemudian memburit, menggauli kucing, ayam, sapi, biawak. Mau kutunjukkan dalilnya? Mau? Mau? Hah? Tuyul? Ngomong seenak perut. Baca Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dan membebaskan kita dari penghambaan. Tuh. Lempar juga panci muka kau nanti. Ngomong seenak perut. Kau kalau kebencian asal bicara, kau belajar dulu. Pakai itu mukamu. Ada ndak yang haram di gereja? Ada. Minum, makan di sana. Laki sana sama laki dinikahkan. Sama binatang aja kalian ngembat kok. Banyak cerita kau, pijak juga mulut kau nanti. Ngomong asal kebencian aja. Ngomong itu pakai akal, pakai dalil. Bang Juma, Apalagi? kamu kok ngomongnya kayak orang kesetanan gitu loh, padahal Enggak dong. Ada manusia biadab mengatakan menerima wahyu supaya Bang Juma, Bang susah, susah diterima kata-katamu dengan gaya Manusia biadab, manusia biadab apa? Kalau seandainya kau Paulus tunjukkan mengatakan, negara mayoritas Islam atau negara mayoritas Kristen seandainya- penyakit AIDS itu. Hei, Bahlul. Udah dibilang di Kristen itu nggak ada aturan. Aku mau tanya sama kalian yang Kristen yang ada di sini. Iya, Apa tanya. batasan, berapa batasan usia dinikahkan dalam Kristen? Perempuan. Berapa batas usia wanita perempuan bisa dinikahi? Jawab. Kasih dalil. Ya, kenapa harus Satu. dibatasi? Berarti kau bisa menikahi anak usia 1 hari kan? Enggak lah. Kaulah itu. Bukan seperti itu. Mana Kita itu- dalilmu? Syarat sah nikah dalam Kristen apa? Apa? syarat-syarat Ada. nikah? Iya. Dalil. Dalilnya kenapa? Ada. Kenapa? Agama Kristen itu sama seperti hewan, tidak punya aturan asal kau tahu. Jadi Di maksudnya Indonesia, makin di banyak Indonesia aturan, ini, makin- di makin Indonesia agama ini benar kalian itu gitu. kayak ada aturan karena kalian niru-niru kami. Di Kristen itu nggak ada nikah itu, yang ada kawin. Kamu suka aku suka kamu, kita sudah punya anak, suami istri lah kita. Adapun acara nikah-nikahan itu cuma niru-niru Yunani tuh. Nggak ada. Coba kau tunjukkan di mana prosesi pernikahan di dalam Bible. Tunjukkan. Iya, apa pentingnya itu proses itu? Ya makanya kalian seperti binatang, kan salah aku bilang. Kok seperti Lah, kalau tidak seperti binatang, mana proses pernikahan di Kristen itu mana dalilnya? enggak, dalilnya apa kalau enggak ada Dalilnya profesi apa? binatang, kalau ada profesi Udahlah, bukan udahlah. binatang Kembali gitu. kepada tema, saudara-saudara. Iya. Kembali kepada tema. Ketika Ya, apa Yesus temanya? mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, Iya. jangan kau percaya. Kenapa Iya. Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Ya, emang dikatakan jangan percaya kepada Paulus. Ya, orang kan Paulus itu. Ya, orang. Nah, terus? Ya, terus nggak ada dikatakan nggak percaya sama Paulus, kan dikatakan bukan Loh, Paulus. kan orang. Iya. Inilah kalian. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik, kata Yesus, jangan Bukan kayak percaya. gitu bacanya cuma. Bukan kayak gitu. Mulai. Jika orang mengaku dirinya sebagai nabi dan sebagai Dari mana Mesias, kau tahu Tidak itu ada Paulus? dalilnya itu. Udah si Dion ini diturunin dong. Loh. Dari tadi dia pura-pura Ini gila. Kamu turun, kau ke Bukan gereja gila, colok memang. pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kau gila memang kau. Dari tadi kau dikasih hati, makin menjadi-jadi. Dari mana dasarnya itu Paulus, Bang Juma? Matius 24 itu mengatakan, Iya. jadi apabila ada orang berkata ada Iya. Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Iya, nggak masalah di situ Nah. kita nggak. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa kamu percaya? Di mana dia ketemu? Lah kan di padang gurun itu siapa? Yang ditemui di padang gurun itu siapa? Mesias Padang atau bukan gurun. itu? Padang gurun mana? Paulus di padang Ketika gurun dia mana? ke Damsyik, Iya, itu padang gurun.
Iya padang gurun lah, makanya kau belajar. Aku belajar itu bukan padang gurun. Kalau padang gurun? Iya, nggak tahu padang gurun. Kalau Damsik menuju Damsik itu padang gurun, apa yang akan menjadi taruhanmu? Kok kalau? Kok pakai kata kalau? Ya kalau itu padang gurun. Iya, kenapa harus pakai kata kalau? Berarti kamu ragu-ragu. Ya berarti kamu bohong. Karena jelas Damsik itu adalah padang gurun. Ya karena dalilnya ada. Kalau Damsik itu adalah padang gurun. Makanya kau belajar. Jangan kau hanya Kristen. Oten itu enggak ada ilmu. Dari tahu. Iya memang, betul. Betul memang. Nggak ada ilmu Kristen itu. Bukan Kristen namanya kalau ada ilmu tentang Bible ya. Woi, jangan dimati-matikan, jangan di-mute. Sekarang kalau ada dalilnya menuju ke Damsik itu padang gurun, gimana? Kenapa pakai kalau? Dalilnya Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Iya, apa? Sebut. Bilang aja kok nggak tahu. Iya, aku kan. Ya sebutlah kau yang buka dalil. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Iya. Ya apa lagi? Paulus bertemu dengan Itu kepada Paulus Mesias. itu. Oh, Halo. semua ini kok jadi pengorok semua ya. Kamu ini kok diskusi Bible nggak ngerti, asal ngomong aja kau. Memang di sana itu, memang di sana itu ada kali, batu kali gitu loh, pebukitan kayak Indonesia gitu, ada pohon-pohonan gitu. Padang gurun di sana bro. Itu dugaanmu. Terus di sana apa? Kali. Iya, enggak. Oh, Kali Malang di sono, bukan cuma kali. Ngapain kau tanya? Padang gurun. Hei, saudara, Yesusnya berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Iya. Kepada muridnya Yesus berpesan. Jadi Ya, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ya itu betul itu, jangan dipercaya. Nah, terus kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias? Kan tadi katanya dia berpesan kepada muridnya. Kan? Halo. Iya, percaya atau jangan percaya? Ya jangan dipercaya. Ya, terus kamu kenapa percaya? Ya kan itu bukan Paulus yang dimaksud. Dumpala. Bukan pula Paulus yang dimaksud. Jadi yang Memang bukan. Apa alasanmu mengatakan bukan? Enggak. Kau dulu nuduh palsu itu, nuduh Paulus itu dia yang dimaksud, apa dalilmu? Kan jelas apabila ada orang berkata dia melihat Mesias atau bertemu Mesias di padang gurun, Iya. jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun enggak? Bukan di padang gurun. Lalu di mana? Jalan ke Damsik. Lah, Damsik tadi saya sudah bacakan, Damsik itu padang gurun atau bukan? Itu kota Jakarta itu dulu hutan. Kalau zaman sekarang bukan hutan lagi. Lampu merah aja deh. Dompala. Mending kau ke gereja, perotin celana pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Tahu nggak? Kalau udah keluar kata-kata kotor itu menandakan argumennya lemah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya berhadapan dengan orang gila pembohong, nggak masalah. Bunda Mila naik bun. Saya nggak peduli kalian ya. Kalau saya sudah kasih materi yang sangat sederhana, hanya minta kalian itu jujur. Kalian kan selalu mengatakan di Islam itu boleh berbohong 3 hal. Cuman 3 kan di Islam. Selebihnya kalian yang ambil kan. Ada berapa angka di dunia ini? Dari angka 1 sampai triliunan. Cuman 3 diambil Islam. Selebihnya kalian semua. Semua yang ada dalam agamamu itu semuanya dusta dan kebohongan. Ini sederhananya. Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Bilang pula Damsik bukan padang gurun. Dalilnya sudah kuuraikan. 1 Raja-Raja 19:15. Damsik itu padang gurun. Bukan padang gurun. Lalu apa? Kota metropolitan rupanya. Ada kereta api di sana, kereta listrik.
Katanya tadi di Jakarta dulu kan nggak begini, hutan katanya gitu. Ya lebih parah dulu berarti. Abad pertama Damsyik itu masih padang gurun. Kau pikir di sana Ada warung kopi. banyak warkop? Inilah kalian saudara-saudara. Jangan-jangan di sana dulu ada bolangi banyak, rumah hobi. Selamat pagi. Ya, pagi. Apa nih? Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Benar. Kenapa Anda percaya kepada orang yang bernama Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Yesus, Mesias dan Mesias itu apakah paralel? Ya iyalah, lalu siapa lagi yang dimaksud di sana? Yesus itu orang yang manusia yang dilihat orang waktu itu. Apa? Mesias itu yang diurapi. Mesias itu artinya apa? Indomie. Mesias itu artinya yang diurapi, itu gelar. Iya. Nah, apa hubungannya? waktu Paulus siapa datang, apakah dia mengatakan aku ketemu Mesias? Enggak logikanya. Biar aku bacakan. Iya, ayat silakan. yang mana Anda ambil? Silakan. Matius 24. Oke, itu perkataan Yesus. Ya, kepada Bani Israel. Nomor 23 sampai 26. 24. Sebentar saya bacakan. Matius 24. Ya, 23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Oke, sekarang ada hubungannya dengan Paulus mana? Ayat mana Anda ambil? Jangan so intelek tapi otakmu nggak berfungsi ya kawan ya. Iya. Yakinkan dulu otakmu berfungsi. Udah nggak usah curhat, nggak usah curhat. Kalau ada curhat yang ke Mama Dede. Ya udah kamu turun. Sebelum keluar mulutmu turun. Langsung ketahuan. Turun. Nah. Jadi teman-teman yang Muslim saya tanya, kalau Anda mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Kristus, habis itu Anda laporkan ke Kristen. Yang ada dalam benak saudara-saudara Kristen pemakan babi ini, siapa? Bom-bom atau Yesus yang Anda temui? Gimana? Kalau ada di antara kalian mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus, lantas Anda laporkan ke Kristen pemakan babi, yang ada dalam benak mereka, misalnya Bunda Rahma bertemu dengan si Cuplis yang barusan turun. Bos, saya ketemu Mesias loh. Dalam pikiran dia itu Yesus atau bom-bom? Bom-bom. Hah? Kok bisa jadi kayak di gini? Pikirannya dia percaya bahwa itu Yesus. Jangan diputar-putar Bunda. Ya jelas dalam pikirannya dia itu adalah Yesus. Ya. Apabila kemudian kita berbicara Mesias, maka yang nampak di otak mereka ya Yesus. Jadi tidak perlu disebut namanya Yesus di sana. Kan sudah dikatakan apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Maksudnya mengaku bertemu Yesus itu yang dimaksud. Kok lari kemana-mana si Bahlul? Karena di perjanjian baru hanya Yesus yang digelari Kristus. Lagian juga Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Kristus itu aku itu Kristus, Yesus itu Kristus, Yesus itu aku itu Mesias. Emang dompal Kristen ini. Dia ajak diskusi baik-baik, malah pura-pura gila. Kan Yesus berkata, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, maksudnya Yesus lah, di situ yang dimaksud. Memang ada Mesias lain? Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, maksudnya sebab Yesus palsu. Itu maksudnya. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan
Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias dalam bilik. Jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa Kristen percaya? Apa jawaban Kristen? Silakan kita dengarkan. Mau tidur. Akang, ada Bunda Mila di bawah tuh, mau naik. Jadi mereka itu pura-pura on ya. Padahal udah jelas di situ nomor 26. Intinya kalau Oten itu diskusi ya, aku simak dari tadi, bukan sebenarnya melawan Banjuma. Tahu nggak yang dia lawan siapa? Yesus. Ya, itu yang dia lawan. Yesus yang lawan. Yesus. Mereka ini anti Yesus, anti Kristus. Mereka lebih percaya kepada Kristus palsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lebih percaya Kristus palsu daripada Yesus yang asli. Yesus aslinya mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu. Iya, memang kami nggak percaya itu. Tapi kenapa kamu percaya kepada Paulus? Iya, karena yang dimaksud bukan Paulus. Dari mana kamu tahu kalau yang dimaksud bukan Paulus? Sementara Yesus mengatakan, jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, iya, jangan kamu percaya. Iya. Terus kenapa kamu percaya? Dari mana kok bisa diarahkan ke Paulus itu? Lalu siapa? Kan orang. Paulus yang bukan orang. Udah berubah sapi rupanya Paulus itu. Iya, tapi bukan dia orang, tapi bukan dia yang dimaksud. Tidak ada pengecualian dari Yesus. Tidak ada. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Berarti kalau bukan aku datang, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Makanya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus kalau tidak ada tanda-tanda tersebut. Nah sekarang tanda-tanda itu, yaitu tanda yang mengelilingi Yesus ketika ia datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah sudah ada? Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa kau percaya kepada Paulus? Itu yang dimaksud kedatangan kedua kali secara fisik. Murid Paulus ini. Emang Yesus pernah mengatakan dia datang tanpa fisik? Kenapa pernah? Kenapa harus dikatakan dulu saya mau datang dengan tidak berfisik? Kan dia mengatakan sendiri, demikianlah nanti kelak kedatangan anak manusia. Ya, kelak, berarti dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia, sebagai manusia. Jadi kalau bukan sebagai manusia, jangan kau percaya. Kan itu dalilnya. Gak ada dibilang sebagai, kalau datang bukan sebagai manusia, gak ada dibilang seperti itu. Kan dia mengatakan kalau ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Memang kami gak percaya kalau ada yang bilang ada Mesias di sana. Paulus kenapa kamu percaya? Iya, saya percaya karena ya kan Paulus, perintahnya jangan percaya. Iya, kalau sama orang yang memberitakan yang palsu kami nggak percaya. Loh, kan perintahnya jangan percaya. Kenapa kamu percaya? Percaya sama siapa? Orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Di padang gurun? Iya. Siapa itu yang dimaksud? Ya siapapun. Ya siapa yang kami percaya? Kan gak ada yang kami percaya. Yang Paulus kamu percaya? Ya Paulus kami percaya. Iya, kan perintahnya jangan percaya. Robe otak kau kan? Bukan robe. Kan perintahnya, perintah Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Terus kenapa kamu percaya? Kepada? Ya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus kan? Dari mana kau tahu bertemu dengan Paulus di padang gurun? Lalu yang ditemui di padang gurun itu siapa? Siapa? Nggak tahu siapa yang bertemu di padang gurun. Paulus semua itu siapa dia temui? Iya, Yesus. Iya.
Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya? Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Baca nomor 23. Kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Di sana sini percaya, di mana dimanapun. Pokoknya mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Kenapa kamu percaya? Dimanapun atau di padang gurun. Itu data nomor 25-nya, nomor 26-nya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kau percaya? Enggak, dimanapun atau di padang gurun. Dia mengatakan di data nomor 23-nya, dia tidak mengatakan di padang gurun, Cak Ayu. Pada waktu itu jika ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya? Ya saya percayalah sama Paulus, dia itu. Berarti kamu tidak percaya Yesus, kamu percaya kepada Paulus. Saya percaya Yesus. Kalau Yesus, Paulus. Lalu kenapa kamu percaya kepada Paulus? Ya saya percaya, nggak ada larangan percaya. Kan perintahnya jangan percaya, Cak Ayu. Perintah siapa? Jangan percaya. Perintah Paulus. Yesus. Tunjukkan dalil. Matius 24 nomor 23. Yesus jangan percaya kepada Paulus. Orang yang itu mengaku bukan Paulus yang dimaksud. Orang Paulus ini orang bukan? Iya, orang Paulus. Kata Yesus jangan kau percaya. Bukan Paulus yang dimaksud. Dari mana kau tahu bahwa bukan Paulus? Sementara dia mengatakan jika ada orang yang mengaku bertemu dan mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, kenapa kamu percaya? Ya apa? Ya memang kami gak percaya sama orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Terus kenapa kau percaya Paulus? Ya saya percaya, nggak ada larangan percaya sama Paulus. Lah, Yesus mengatakan jangan kau percaya. Gak ada Yesus bilang jangan percaya ke Paulus. Paulus itu bukan orang, sudah jadi setan dia rupanya. Paulus iya, kan Yesus mengatakan jangan kau percaya orang yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Ya, perintahnya jangan percaya. Ya kan clear itu apa yang diperlukan. Ya, terus kenapa kamu percaya kepada Paulus? Iya kan nggak ada orang yang bilang jangan percaya. Yesus nggak ada bilang jangan percaya kepada Paulus. Tapi kan Paulus mengatakan orang Cak Kangkung. Perintahnya jangan kau percaya. Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu perintahnya. Paulus nggak ada bilang ada Mesias di sana, ada Mesias. Lalu yang ditemui dia siapa? Yesus. Itu lucu ente ini. Lucu ente. Yesus Mesias bukan? Yesus Mesias Kristus. Nah itu dia, kau tahu. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Ya, terus kenapa kamu percaya Paulus? Ya, dari tadi saya bilang kan nggak ada itu di perintah jangan percaya Paulus. Nah, udah kau turun, kau ke gereja seperti biasa, buka celam pendeta, jilat biji pelernya biar kau waras. On semua ya bahasa Indonesianya ya. Udah terlanjur Kristen kalian. Sebenarnya kalian itu malu kalian itu malu semalu-malunya. Kalian itu sebenarnya udah tahu, udah paham, udah ngerti sebenarnya kau itu. Cuman karena udah terlanjur hati kalian tertutup, summu bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu itu sudah dibutakan oleh Tuhan. Kenapa? Ya itu dia. Otakmu kau pensiunkan nafsumu aja yang kalian pakai. Gak malu kalian ditertawakan umat Islam. Begini pola agama kalian. Gak malu. Bangga kalian itu melawan Yesus. Bangga. Yesus mengatakan jangan percaya, justru kalian percaya. Bangga kalian itu mempertontonkan ke umat Islam. Ada 3.000 umat Islam di sini yang nonton kalian loh. Saya berdalil. Yesus mengatakan jangan percaya. Kalian ada aja. Oh itu kan bukan Paulus, tidak disebut Paulus. Tapi kan orang. Paulus kan bukan monyet. Dia kan orang. Dalilnya jangan percaya ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Dan itu nasihat Yesus bukan kepada kalian kan? Itu kepada angkatan pertama yang ada di Bukit Zaitun. Murid-murid yang dikatakan jangan percaya. Makanya mereka tidak percaya kepada Paulus. Pertanyaan saya, kenapa kalian percaya kepada Paulus? Sedangkan murid Yesus tak percaya.
Itu kan yang dimaksudkan Mesias palsu, kan pengecualian. Paulus kan tidak. Inilah kalian nggak malu gitu, nggak malu ditonton banyak orang, nggak malu, nggak malu. Lebih bagus anak TK, lebih jujur daripada kalian. Nggak malu. Udah sekolah SD, SMP, S1, S2, S3, S5, S-tontong, S6, ngaku anak Tuhan tapi otak nggak ada. Nggak malu kalian gitu, nggak malu? Pertontonkan kayak gitu-gitu. Harusnya apa yang kau lakukan? Iya ya Bang Suma ya, saya kok baru sadar ya. Benar ya kan larangannya jelas, jangan kau percaya. Tapi kok kami percaya ya? Waduh nggak benar ini Bang Suma. Izinkan saya belajar dulu Bang Suma. Betul ini Bang, ini dalilnya betul terus begini loh. Terus kenapa kami percaya ya? Kan Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Habis itu dia mengaku, habis itu dia menulis 13 buku. Habis itu sebelumnya dia tidak pernah menulis buku. Begitu mengaku bertemu Mesias, dia kok ada 13 buku ditulisnya. Dari mana ilmunya ini? Iya Bang Suma, saya pelajari dulu ya. Ini enggak, mutar sana, mutar sini, mutar sana, mutar sini. Semakin membenarkan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Kasihan kalian itu, kasihan. Terima kasih, aku udah